Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 10 akan mereview jurnal pengembangan produk pangan mengenai functional drink powders from vertical stone, mill oat, and high clay barley with high dietary fiber level decrease the postprandial glycemic response. Mata kuliah percobaan makanan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah percobaan makanan Bu Risti Rasmiati SGZ MSI. Lalu kami akan memperkenalkan diri kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ignatius Tanggang selaku moderator, Desi Widya Sapitri selaku pemateri, Lydia Santi Tampu Bolon selaku pemateri, Novi Ramadhani Nasution selaku pemateri, Syafriani Anandita Sinaga selaku pemateri, dan juga Jarato Wilda selaku pemateri. Baiklah, dalam review jurnal ini kami akan membahas tentang nama produk, bahan untuk pelakuan formula, masalah yang dicoba diatasi, alasan penggunaan bahan, target sasaran, dan juga kandungan serta klaim gizi. Pendahuluan. Dalam peningkatan standar hidup, peningkatan prevalensi sindrom metabolik yang ditandai dengan prevalensi sindrom metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia dan dislipidemia telah menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang serius dalam beberapa tahun terakhir. Studi epidemiologi telah mengaitkan secara terbalik konsumsi biji-bijian utuh dengan resiko penyakit metabolik kronis yang berhubungan dengan diet metabolik kronis terkait diet, terutama diabetes tipe kedua, obesitas, kanker, dan penyakit kardiovaskular. Oat yang termasuk dalam suku Avenaceae dari keluarga Poaceae atau Gramineae adalah merupakan tanaman tahunan yang dikonsumsi untuk nutrisi manusia dan hewan. Biji gandum mengandung kadar DF yang tinggi, protein, asam lemak tak jenuh, dan juga vitamin. Ini juga merupakan sumber senyawa fenolik yang baik dengan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi. Karena kondisi geografisnya yang ekstrim, kondisi geografis wilayah dataran tinggi Qinghai Tibet, HB memiliki reputasi kaya nutrisi dan komponen bioaktif. Namun, karena biji yang lunak dan kandungan lipid yang tinggi di seluruh biji, penggilingan oat merupakan proses yang sulit. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novi. Nama produk yaitu serbuk minuman fungsional dari gandum dan barley. Bahan untuk perlakuan formula ada benih oat ginian 14 kadar air 13,2% dan benih HB baking 9 kadar air 14,5%. Masing-masing dibeli di Jingle, Provinsi Shanxi dan Huangzhou, Provinsi Jiangxi, Tiongkok pada tahun 2019. Oat komersial dan dataran tinggi tepung jelai dibeli dari Shanxi Zhonghe Agricultural Science and Technology Co. Ltd. Hong Kong, China. Amilopektin standar 101 dari jagung, amilosa A0521 kemurnian lebih atau sama dengan 70% dari kentang, pepsin dari mukosa perut babi P7125 kemurnian lebih atau sama dengan 1%, lalu lebih atau sama dengan 400 unit per miligram alpha amilase pankreas babi A3176 13 unit per miligram dan amiglucosidase A9913 3300 unit per mililiter dari Aspergillus niger dibeli dari Sigma Chemical Company St. Louis MO USA. Kit uji pati total KTSTA, kit uji glukosa okidas, pepokidas, GOPOD, K-gluk, dan kit uji pati restin RS, KR Star, diperoleh dari Magazine International Ireland Ltd, Bray, Irlandia. Semua bahan kimia dan reagen lainnya memiliki tingkat analitis yang telah ditentukan.
Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya sebagai pemapar selanjutnya. Selanjutnya, masalah yang coba diatasi berdasarkan jurnal tersebut adalah untuk mengontrol respon glikemik postprandial dan mendorong fermentasi kolon, di mana dengan adanya peningkatan kandungan AMC dari RS secara signifikan, serta struktur pati tertanam, ditemukan pada SOBD dan SHBD, di mana SHBD memiliki nilai lebih tinggi yaitu 24,7% dan SOBD dengan 24,7% dan SHBD 6,3%. Perubahan ini diyakini menyebabkan penurunan secara in vitro kecernaan dan respon glikemik postprandial dari SOBD dan SHBD dibandingkan dengan WFSB. Ditunjukkan dengan meningkatnya nafas H2, lebih banyak karbohidrat yang keluar dari pencernaan yang didorong ke usus besar dan menyebabkan tingkat fermentasi yang lebih tinggi dari pencernaan yang didorong dari tingkat fermentasi yang lebih tinggi pada subjek sehat setelah konsumsi SOBD dan SHBD. Oleh karena itu, penggilingan batu vertikal merupakan cara yang praktis untuk memperoleh bahan serealia yang serbaguna dan fungsional, seperti SOB dan SHB dengan kadar DF dan protein tinggi, serta kandungan pati yang rendah. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat mencegah obesitas dan diabetes tipe 2 dari konsumsi jangka panjang, yang akan memperluas penerapan oat dan barley dataran tinggi dalam makanan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu alasan penggunaan bahan dalam pembuatan serbuk minuman fungsional dari gandum dan barley. Biji oat merupakan serat pangan terutama Biji oat mengandung serat pangan terutama B-glukan, protein, asam lemak tak jenuh, dan vitamin tingkat tinggi. Oat juga merupakan sumber senyawa fenolik yang baik dengan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi. HB atau Highland Barley dikenal kaya akan nutrisi, misalnya protein, vitamin, dan serat pangan. Dan komponen bioaktif misalnya B-glukan, senyawa fenolik, dan flavonoid. Dengan keunggulan nutrisi tersebut, banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi oat dan barley mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker usus besar, tekanan darah tinggi, dan obesitas. Namun, karena inti lunak dan kandungan lipid yang tinggi di seluruh biji, penggilingan oat merupakan proses yang sulit. Sementara itu, hanya sedikit penelitian yang berfokus pada barley. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun target sasaran, dengan memanfaatkan kandungan biji-bijian seperti HB, jelai dataran tinggi atau sering disebut barley, dan oat di kondisi geografis yang ekstrim di kawasan dataran tinggi Qinghai, Tibet, HB memiliki nilai kaya akan zat gizi, misalnya protein, vitamin, dan yang lainnya, serta terdapat kandungan komponen bioaktif seperti beta-glukan, senyawa fenolik, dan flavonoid. Biji oat juga mengandung beta-glukan, protein, asam lemak tak jenuh, dan vitamin tingkat tinggi serta senyawa fenolik yang baik dan antioksidan yang tinggi. Dengan banyaknya keunggulan zat gizi pada kedua jenis biji-bijian tersebut, banyak penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi HB dan oat dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker usus besar, tekanan darah tinggi, dan obesitas. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu kandungan dan klaim gizi adalah sebagai berikut, di mana ada keterangan OF sama dengan tepung gandum, SOB bubuk dedak gandum yang digiling dengan batu vertikal, SOBD bubuk minuman dedak gandum, giling batu vertikal, HF itu tepung barley dataran tinggi, SHB bubuk dedak jelai dataran tinggi yang digiling dengan batu vertikal, SHBD bubuk minuman dedak jelai dataran tinggi yang digiling dengan batu vertikal. Selanjutnya, berdasarkan tabel komposisi kimia di atas dibandingkan dengan OF, SOB memiliki kandungan DF, protein B-glukan terlarut, abu, dan lipid kasar yang lebih tinggi, karena sebagian besar kuman dan dedak tetap ada setelah penggilingan batu vertikal, yang juga jauh lebih tinggi dibandingkan tepung oat yang digiling dengan palu atau roller. Sementara itu, ekstrusi dapat memindahkan pati yang dapat dicerna ke pola yang tidak
dapat dicerna melalui suhu dan tekanan tinggi, serta tegangan dan geser. Peningkatan AMC, SOBD, dan SHBD terutama disebabkan oleh degradasi amilopektin akibat suhu tinggi, tekanan tinggi, dan tegangan geser yang kuat selama ekstruksi. Selain itu, interaksi amilosa lipid atau amilosa amilopektin serta gangguan pada DF membatasi pencucian amilosa yang mungkin menjadi faktor lain peningkatan AMC. Temperatur yang tinggi dan tegangan geser yang kuat akibat ekstruksi tidak hanya menyebabkan peleburan dan degradasi pati menjadi oligosakarida yang merupakan faktor lain yang menyebabkan penurunan total pati, tetapi juga memutuskan ikatan kimia dalam DF untuk meningkatkan kelarutannya, menghasilkan peningkatan signifikan dalam kadar B-glukan terlarut pada SOBD dan SHBD. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan, bahan nutrisi komprehensif SOB dan SHB dihasilkan dari gandum utuh dan biji-bijian HB dengan menggunakan penggilingan batu vertikal. Keduanya memiliki lebih banyak kadar DF dan protein tetapi lebih sedikit kandungan pati dibandingkan dengan OF dan AF. Masing-masing meningkat secara signifikan. Kandungan AMC dan RS serta struktur pati yang tertanam adalah ditemukan pada SOBD dan SHBD, di mana SHBD memiliki nilai yang lebih tinggi. Perubahan-perubahan ini diyakini menyebabkan kecernaan in vitro yang lebih rendah dan respon glikemik postprandial dari SOBD dan SHBD dibandingkan dengan WFSB. Oleh karena itu, vertikal penggilingan batu adalah cara praktis untuk mendapatkan sereal serbaguna dan fungsional bahan, seperti SOB dan SHB, dengan kadar DF dan protein yang tinggi, juga sebagai kandungan pati yang rendah. SOBD dan SHBD dapat dianggap sebagai makanan fungsional yang mengontrol respon glikemik postprandial dan mempromosikan fermentasi kolon. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.